Cianjur ini harus dibagi dua. Kalau Cianjur dibagi dua, insya Allah perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Di Cianjur selama penanganan COVID hanya 5 orang yang terdampak positif. Apa sih yang paling esensi gitu dari itu semua gitu Pak untuk Ya. hari jadi ini Pak? Baik, yang pertama dengan peringatan Hari Jadi Cianjur, saya selaku Bupati Cianjur ingin salah satunya peningkatan IPM di Kabupaten Cianjur. Cianjur ini ke depan bukan hanya kota lintasan, tapi kota tujuan wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast John Duty, di mana kita sempat membahas terkait gerak sejarah perkembangan manusia di Cianjur, dari mulai aspek sejarah, aspek sosiologis, hingga aspek politis. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang sudah juga dikenal oleh masyarakat luas di Cianjur. Dan saat ini beliau adalah PLT Bupati Cianjur, Bapak Haji Herman Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, kita dari podcast John Duty ini Pak sempat membahas terkait dengan sejarah Cianjur dan juga bagaimana polemik, juga intrik, dan juga sampai Cianjur berdiri waktu itu oleh Raden Raja Gagang, Raden Arya Wiratanu pertama. Dan yang kita hari ini ingin menjadi pembahasan kita, kebijakan dari pemerintah Kabupaten Cianjur, apa sih yang menjadi istimewa di hari jadi Cianjur ke-343 ini Pak? Baik, terima kasih. Pertama, dalam rangka memperingati hari jadi Cianjur yang ke-343 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli tahun 2020. Alhamdulillah kami di tahun ini menerima kado istimewa buat masyarakat Cianjur. Yang pertama, Cianjur telah meraih WTP dari BPK RI, wajar tanpa pengecualian. Artian ketransparan, akuntabel, keuangan di pemerintah Kabupaten Cianjur sudah layak, dan alhamdulillah ini merupakan prestasi ASN dan juga DPRD juga beserta masyarakat. Tentunya saya sebagai Bupati Cianjur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada stakeholder yang telah berhasil Cianjur kembali kepada WTP, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua juga kado buat masyarakat Cianjur. Alhamdulillah yang selama ini diharapkan oleh masyarakat Cianjur Selatan ingin dimekarkan. Alhamdulillah insya Allah di tanggal 12 Juli tahun 2020 hal tersebut akan kami tanda tangani antara Bupati dengan DPRD. Dan ini merupakan sejarah. Sudah beberapa puluh tahun masyarakat Cianjur Selatan ingin memekarkan, dan alhamdulillah pada saat ini semenjak saya memimpin Kabupaten Cianjur, saya ini menjadi prioritas untuk pemekaran Kabupaten Cianjur Selatan. Karena apa? Cianjur ini terlalu luas wilayahnya, penduduknya juga sangat banyak, sehingga wajar Cianjur ini harus dibagi dua. Kalau Cianjur dibagi dua, insya Allah perkembangan ekonomi akan semakin meningkat karena jumlah penduduknya, jumlah wilayahnya akan terbagi dua. Mudah-mudahan kado ini kami persembahkan untuk masyarakat Cianjur Selatan, dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi secepatnya oleh pemerintah pusat. Kita doakan saja. Kemudian yang ketiga tentunya terkait dengan situasi saat ini, kita sedang dilanda musibah COVID-19. Alhamdulillah Kabupaten Cianjur sudah berhasil melaluinya, dan yang sangat luar biasa di Cianjur selama penanganan COVID hanya 5 orang yang terdampak positif. 1 orang meninggal
4 orang sehat total. Ini berkat kesiapsiagaan semua pihak, pemerintah, daerah, kabupaten, dan juga kecamatan, desa, masyarakat, tokoh alim ulama, tokoh agama, secara bersama-sama kita kompak melaksanakan kegiatan ini sehingga kita berhasil menangani COVID-19. Tapi saya berharap kepada warga masyarakat Cianjur, kita jangan euforia, jangan bergembira bahwa Cianjur telah lepas dari COVID-19. Tentunya dalam new normal ini kita tetap harus dijaga. 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, tetap harus pakai masker kalau keluar. Yang kedua, rajin mencuci tangan, pakai sabun dan dibasuh dengan air yang mengalir dan bersih. Yang ketiga, tetap lakukan jaga jarak. Insya Allah dengan 3 poin ini masyarakat Cianjur aman dari penyakit virus COVID-19. Nah, ini yang sangat istimewa itu tadi ada yang sudah dilakukan, ada yang saat ini sedang berproses ya Pak ya, terkait tentang pemekaran Kabupaten Cianjur Selatan ya Pak ya. Nah, ini yang sangat kita menarik bagi kita ini terkait tentang ini setiap tahun dari tahun yang kita tahu dari tahun 2001 mulai ditetapkannya hari jadi Cianjur ini, apa sih Pak yang memang menjadi momen istimewa untuk Kabupaten Cianjur sendiri, karena setiap tahun ini kan diselenggarakan nih Pak. Iya. Adakah pesan yang memang yang sangat konkret bagi masyarakat Cianjur dari pemerintah atau pemangku kebijakan bahwa Cianjur terkini dari zaman ke zaman Cianjur harus mengalami perubahan gitu. Iya. Apa sih yang paling esensi gitu dari itu semua gitu Pak untuk hari jadi ini Pak? Baik, yang pertama dengan peringatan hari jadi Cianjur, saya selaku Bupati Cianjur ingin salah satunya peningkatan IPM di Kabupaten Cianjur. Saat ini kita prihatin IPM Cianjur masih berada di paling bawah. Di urutan berapa itu Pak? Kita 26 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Berarti ranking 2 di bawah. Iya, ranking 2 di bawah. Nah, tentunya dengan hari jadi Cianjur ini kita ingin menjadi semangat dalam rangka meningkatkan IPM di Kabupaten Cianjur. Selama ini mungkin pemerintah tidak fokus ke sana, tapi setelah saya memimpin Kabupaten Cianjur, saya yang akan difokuskan adalah peningkatan IPM. IPM ada 3 faktor. Yang pertama ekonomi Cianjur harus bagus. Yang kedua pendidikan Cianjur harus meningkat. Yang 3 kesehatan, derajat kesehatan Cianjur harus meningkat. Dari 3 poin pelaksanaan pembangunan, insya Allah ke depan Cianjur akan semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera dengan 3 poin itu. Terus yang kedua juga kita jangan lupa budaya. Cianjur ini punya budaya yang sangat luar biasa dan sangat potensi. Tentunya budaya tersebut akan saya bawa dalam rangka mendorong pembangunan di Kabupaten Cianjur. Kita mempunyai 3 pilar budaya, Ngaos, Mamaos, dan Mainpo. Dan ini pun kami hadiahkan untuk warga masyarakat Cianjur. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa menyelesaikan Perda 3 pilar budaya nomor 10 tahun 2020 tentang penetapan 3 pilar budaya Cianjur. Ini kami persembahkan sehingga siapapun ke depan menjadi pemimpin, 3 pilar budaya ini tidak boleh ada yang merubah, karena ini hasil dari nenek moyang terdahulu untuk memajukan Cianjur ke depan. Kemudian terkait tadi saya menarik itu terkait tentang peningkatan ekonomi. Bagaimana karena semua wilayah, salah satunya Cianjur ini pasti bersentuhan dengan basis ekonomi, karena tidak mungkin bisa sekolah kalau tidak ada ekonominya maju. Terus kesehatan juga tidak akan terjamin kan. Nah, untuk ekonomi sendiri yang konkret nih Pak, yang terpenting dari pemerintah ini upayanya apa sih yang akan dibangun ini terkait ekonomi agar masyarakat ini meningkat, IPM ini menjadi lebih baik. Kedua juga masyarakat jadi, kalau bahasa saya lebih kepada adanya perputaran ekonomi di tiap tempat itu Pak. Betul.
bahwa ekonomi ini yang nomor satu. Karena dari ekonomi, orang ekonominya bagus bisa menyekolahkan anak. Ekonomi bagus, tentunya pergi ke dokter juga ada keuangan. Tentunya ini ekonomi yang menjadi nomor prioritas menurut saya. Insya Allah ekonomi ini kita akan berdayakan UMKM, karena UMKM di Cianjur sangat banyak. Ini luar biasa, sehingga dengan kita memberikan edukasi, memberikan bantuan, pelatihan kepada UMKM, sehingga dengan memberikan pelatihan dan memberikan stimulan anggaran ini bisa mendongkrak tenaga kerja. Kalau kita jumlahkan UMKM di Cianjur berapa ribu, dibandingkan dengan hanya satu pabrik, hanya berapa ratus, ternyata UKM ini tidak kelihatan yang manfaatnya ini akan jauh lebih besar. Artinya Pak, akan diarahkan masyarakat Cianjur ini yang mempunyai produk UMKM ini menjadi tujuan untuk membeli gitu ya, produk-produk khas yang dibuat oleh di Cianjur itu sendiri. Apalagi sekarang pasca penanganan COVID-19, masyarakat selama 4 bulan homestay di rumah, dan sekarang masyarakat sudah jenuh. Pada saat sekarang AKB, adaptasi kebiasaan baru, mereka ingin berlibur, ingin melihat wisata-wisata. Tentunya ini kesempatan untuk UKM, karena mereka datang ke tempat wisata pasti membeli produk-produk UKM. Nah, dalam kaitan ini saya menyupport UKM agar pada saat wisata sudah mulai dibuka, UKM ini harus dipersiapkan gitu ya. Dan kemudian juga di samping UKM pada saat new normal ini, kami tadi saya sampaikan para wisata di Cianjur secara bertahap kami ingin buka, dan juga tentunya ke depan kualitas para wisata fisik maupun non fisik akan kami terus tingkatkan, sehingga Cianjur ini ke depan bukan hanya kota lintasan tapi kota tujuan wisata. Dan ini UMKM juga ya, produk-produk. Iya, betul. Dan terus ini Pak, terkait tadi pariwisata juga kan hari ini untuk pariwisata Cianjur, untuk paket wisata ini Pak masih belum utuh nih terbentuk, termasuk sentra informasi turisme ya, belum terbentuk secara utuh. Yang saya dapat informasi juga banyak dari turis asing datang ke Cianjur, backpacker kayak begitu, dia mengambil informasi yang dari Cianjur tapi tidak terintegrasi informasinya. Nah ini untuk ke depan pariwisata, sentra informasi pariwisata ini akan dibentuk seperti apa nih yang akan ke depan akan dilakukan di tengah adaptasi kebiasaan baru kali ini Pak, tahun ini Pak? Ya, tentunya kami akan membuat pusat informasi wisata di Kabupaten Cianjur ya, yang selama ini mungkin tidak terpublikasikan. Tapi sebelum berangkat ke sana, saya di jajaran pemerintah Kabupaten Cianjur ingin membenahi dulu tempat wisata. Iya betul. Ya, betul. Seperti infrastrukturnya, terus fasilitas yang lainnya, sehingga pada selesai infrastruktur kami membuat promosi. Karena apa? Kalau kita promosi infrastrukturnya tidak disiapkan, tidak ini khawatir mereka kecewa datang ke Cianjur sehingga menginformasikan hal kurang baik ke yang lain. Tapi kalau kita sudah persiapan infrastrukturnya dan sebagainya, mereka datang ke Cianjur sehingga dengan daya tarik menginformasikan ke yang lain, ayo datang ke Cianjur tempat wisatanya bagus, jalannya bagus, sehingga kita ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat dari manapun yang datang ke Cianjur. Berikanlah kesan yang baik gitu ya. Ini mudah-mudahan ya mulai tahun ini, karena beberapa tahun ke belakang kita membenahi infrastruktur, insya Allah mulai tahun ini kita memulaikan promosi wisata di Kabupaten Cianjur. Ada peribahasa kalau orang Sunda, hayu ameng ka Cianjur. Amin. Terima kasih Pak, bincang singkat kita ini di podcast John Duty, jurnalis on duty, telah memberikan beberapa gambaran bagi
masyarakat Cianjur terkait bagaimana membangun ekonomi, juga terkait bagaimana membangun ekonomi di tengah adaptasi kebiasaan baru. Dan jangan lupa pariwisata menjadi tolak ukur di Cianjur karena Cianjur daerahnya sangat istimewa. Nanti ketemu lagi dengan program podcast John Duty di waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.